Good. Maaf. Ya. Ya. Syarat sahnya. Alhamdulillah ya. Ini ada sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Masih aktif dulu ya? Masih alhamdulillah. Anak udah lama nggak lewat sini. Sekarang. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqana wa faddalnahu ihsana. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu hadiyan basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Jami' Al-Hijrah yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan hati pribadi agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, bahwa manatul barakah asyukru ala ni'matillah. Poros kehidupan itu akan berkah seandainya kita sama-sama sepakat yang diajarkan Rasul, manatul barakah, titik tolak keberkahan seorang hamba hidupnya di muka bumi ini, asyukru ala ni'matillah,
yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat luar biasa. Hari ini kita nikmat duduk bersimpu di hadapannya. Ini adalah manatul barakah, poros keberkahan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka tidak heran dan tidak lupa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa at-taqwa ra'su malil mu'min. Seringkali orang-orang perbankan, baik itu lembaga keuangan syariah atau yang lainnya, sering mengangkat istilah ra'sul mal, modal utama dalam investasi. 14 abad yang lalu Rasul sudah sampaikan at-taqwa. Takwa itu adalah ra'su malil mu'min, modal dasarnya orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modal yang sangat berharga kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ra'sul mal, at-taqwa ilallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyatul awwalina wal akhirin, wasiat yang sudah diberikan untuk seluruh manusia di setiap zamannya, di mana Allah menegaskan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Bahwa telah aku wasiatkan kepada kalian wahai manusia di setiap zamannya sejak aku ciptakan alam semesta, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, hati-hati, jangan sendirian takwanya. Ajak istri, ajak anak, ajak keluarga, ajak orang tercinta kita. Jangan asik beribadah sendirian. Asiklah kemudian kita mengajak orang. Mampu tidak menjadi intakfuru ketika kita kufur. Sungguh semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kaya dan maha dipuji oleh makhluknya. Betapa sambil wudhu kita mendengar sayup-sayup orang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika membereskan meletakkan sendal, seraya kita dengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitupun ketika kita ingin masuk dan melaksanakan salat 2 rakaat, kita masih mendengar ada sayup-sayup mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah satu bentuk perwujudan yang suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, kita menjadi saksi sejarah di hadapannya. Betapa sesuatu yang tidak pernah dicontohkan seperti itu oleh baginda kita Rasul, keadaannya, tata caranya, tapi masih kemudian didengungkan di masjid-masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat yang kemudian mengingat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang manusia pertama diciptakan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi manusia adalah huwallazi ja'ala
kita semua diciptakan khalaifa fil ar, menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai fungsi memperpanjang amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menebar kebaikan, untuk memberikan nilai-nilai keimanan, keislaman, kemanusiaan, toleransi dan seterusnya, untuk kita ajarkan bukan hanya kepada kita sebagai ittiba, pengikut baginda kita Rasul, tapi kepada anak-anak kita, generasi kita yang mungkin akan hidup 30-60 tahun ke depan. Jadi yang pertama, bahwa konsep kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya biasa-biasa saja, tidak ibadah, main bola, lari ke sana ke sini, tidak tahu azan di mana, qomat di mana. Begitu sudah 7 tahun, Rasul sampaikan, murru sabiyakum bis shalah, ajarkanlah anakmu untuk salat idza balagha sab'a sinin, ketika sampai umurnya 7 tahun. Dulunya biasa. Begitu 7 tahun, Allah angkat menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita bukan siapa-siapa, ada yang datang, ada yang pulang, itu biasa. Tapi hadirnya Rasul tidak untuk dirinya, tapi hadirnya Rasul adalah untuk manusia seluruh alam, sesuai yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Hijrah yang dirahmati, yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita petik di sini bahwa Allah mengingatkan kita untuk kemudian kita beribadah dan menjadi penerus daripada amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beribadah dan menjadi penerus amanatnya, kita butuh qudwah, kita butuh uswah, kita butuh teladan, kita butuh tokoh, kita butuh figur yang diajarkan Allah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh aku telah ciptakan untuk kalian semua manusia uswah, pegangan, contoh. Siapa dia? Teladan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi DKM kita sudah membacakan untuk kita di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perangai yang sangat tinggi, kode etik moral, adab, akhlak yang sangat luar biasa, dinyatakan, diabadikan, digoreskan dengan tinta emas dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh perangai Rasul adalah yang paling tinggi untuk kita ikuti. Maka yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kemudian kita diciptakan beribadah, kemudian kita melihat uswah, konsep teladan Rasul? Ulama mengajarkan kepada kita setidaknya ada 3 yang bisa kita bawa pulang dari keteladanan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keteladanan yang kita bisa ambil dari kita beribadah. Coba kita bayangkan, kalau nabi kita bukan dari manusia biasa, bagaimana kita mencontohnya? Kalau nabi kita itu malaikat, bagaimana kita meneladaninya? Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi, surat yang disunahkan untuk kita baca setiap hari Jumat seperti hari ini. Qul
innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh engkau, aku ini adalah basyar, manusia seperti kalian sama. Maka itulah makan kita ittiba, mengikuti cara makan Rasul. Minum kita ittiba, mengikuti cara minum Rasul. Berkeluarga kita ittiba, mengikuti bagaimana Rasul berkeluarga. Cara kita mengangkat harkat derajat daripada agama kita, mengikuti bagaimana Rasul asyidda'u 'alal kufar, betul-betul tegas pada prinsip-prinsip keimanan. Ittiba. Yang kedua adalah khidmah. Setelah ittiba, kita mengikuti bagaimana Rasul berkehidupan. Yang kedua adalah khidmah. Khidmah menjadi pelayan. Hadirin para jamaah yang pernah umroh dan haji, ketika diri di depan pintu satu Masjidil Haram, Bab Malik Abdul Aziz, tentunya akan melihat satu bangunan yang besar yang di atasnya jam atau Burzul Jam-Jam, tertulis jelas Khadimul Haramaini Syarifain, pelayan dua tanah suci. Itu artinya khidmah. Khadim, orang yang menjadi pelayan. Anas ibnu Malik menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pelayan Rasul. Aku terus menemani Rasul 10 sinin, selama 10 tahun sampai beliau wafat. Itu artinya yang kedua, khidmah. Ayo kita berkhidmah kepada Rasul. Loh, Rasulnya udah wafat, Rasulnya udah meninggal, Muhammad telah tiada. Bagaimana kita berkhidmatnya? Berkhidmatlah dengan ajaran yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika keluarga daripada orang-orang yang masuk Islam di Yasrib, ketika Rasul kemudian hijrah, kafir Quraisy mengirim saudara-saudaranya untuk melihat saudara-saudara mereka yang masuk Islam. PR-nya satu, cari kelemahan Muhammad. Dari sisi mana kita akan menyerang dan menghancurkan Muhammad. Mereka yang berangkat dari Mekah ke Madinah bertemu dengan saudara-saudaranya, kembali dari Madinah dan datang lagi ke Mekah. Kafir Quraisy bertanya, bagaimana, apa kelemahan Muhammad? Luar biasa, kalimat ini menjadi begitu populer, begitu sangat bisa didengar dimanapun. Apa yang disampaikan mereka yang pulang dari Madinah? Wa kaifa taqtuluna Muhammadan? Bagaimana kau akan bisa membunuh, menghancurkan Muhammad? Wa kanu ashabuhu yaqtiluna ala wuduhi. Sedangkan sahabatnya berbondong-bondong saling berjibaku untuk mendapatkan air wudhu yang jatuh ke tanah. Sahabat begitu sibuknya dengan urusannya, tapi tetap berada di samping baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah pengorbanan agama, pengorbanan yang Allah berikan dengan sesuatu yang baik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari dari manusia biasa menjadi istimewa, kita ikuti ittiba baginda kita Rasul, kita menjadi khidmah Rasul. Yang terakhir, kita mengorbankan diri kita, waktu dan tenaga kita setidaknya ada untuk Allah dan Rasulnya, sehingga takwa itu akan kita rasakan baik di dunia dan akhirat. Begitupun dengan kekafiran dan ketidaksyukuran kita bisa kita rasakan di dunia dan akhirat. Ketika kita kemudian takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk masjid kita Al-Hijrah ini. Semuanya masih coret-coret, kacanya masih dicoret-coret, besinya masih kemudian masih menjadikan diri kita khawatir akan tertancap di antara jamaah kita. Kerikil-kerikilnya masih kemana-mana. Ayo kita butuh pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu bentuknya, pastinya Allah lipat gandakan di hadapannya, dan dia akan menjadi
zillun yauma la zilla illa zilluh, menjadi naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mar'u, sesungguhnya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, yazillu tahta sadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekah-sedekah yang dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan orang soleh banyak cerita, ketika mau mati beliau minta satu. Pertama, ingin sedekah. Yang kedua adalah ingin menjadi orang baik. Mereka udah mau mati, ingin sedekah dan pengen jadi orang baik. Mudah-mudahan masih ada sisa umur kita ini untuk sama-sama tidak menjadi penonton, tapi menjadi aktor-aktor ulung. Sama-sama kita bersedekah dan berbuat baik di hadapan Allah sebelum ajal menghampiri kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.